Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun para siswa-siswi SMP Islam Alamin, para wali murid SMP Islam Alamin ingkang kawula hormati. Sehat sedanten nggih? Masih aktif mengikuti pembelajaran nggih? Insyaallah wacananipun kagem kelas 8 benjang Senin simulasi KKN ingkang dipun jadwalaken simulasi resmi Senin, Selasa, Rabu insyaallah. Lah dinten Selasa niku benjang enten visitasi dari pengawas dan dinas datang sekolahan. Sedaya seragam ingkang rapi nggih. Datang yang tepat, berpakaian yang rapi, ikuti aturan-aturan. Maka pengawas akan datang ke sekolah menilai tingkat dinas inter, termasuk benjang insyaallah juga badhe survei ke kelas, sebagian kelas datang panjenengan. Terus semangat belajar. Akan kelas 9 aktif nggih sekolah kudu dipun manfaataken waktune kanggo belajar. Sekedap mulai panjenengan sampun ujian. Niki juga guru sampun memusyawarahkan badhe ujian tengah semester untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, cuman tanggalipun dereng dipun tentukan. Kawula tasih datang Madinah, Masjid Nabawi. Ingkang ngajeng kawula menika wonten Khubbatul Khadra utawi kubah ijo, di mana di bawah kubah ijo niku terdapat maqamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di dunia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang paling mulia di dunia ini yakni di kota Madinah, tepatnya lagi di Masjid Nabawi, tepatnya lagi adalah tanah yang menempel dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dimakamkan di rumahnya. Wonten sebagian ingkang kula posting rumah Kanjeng Nabi ini mboten luas, hanya cukup untuk 3 makam. Dahulu, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepemimpinan umat Islam digantikan oleh sahabatnya sekaligus mertuanya, yakni ayahanda dari Sayyidah Aisyah. Sinten nika? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau wafat, maka di samping Rasulullah itu sebagai tempat maqamipun Sayyidatuna Abu Bakar As-Siddiq. Ada jatah satu tempat ketika di Khubbatul Khadra atau rumahipun Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya cukup 3 maqam. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah menika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada jatah satu tempat, sebenarnya itu dikhususkan untuk beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab terbunuh oleh Abu Lulu, beliau meminta izin kepada Sayyidah Aisyah untuk dimakamkan di samping sahabatnya, orang yang paling dicintainya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awal mulanya Sayyidah Aisyah menolak atau diam, tidak memberi jawaban. Utusan Sayyidina Umar kembali dengan memberi jawaban, tidak ada jawaban atau tidak diperbolehkan. Akhirnya Sayyidina Umar dalam keadaan sakit setelah tertusuk oleh Abu Lulu, dia mengatakan, tolong sampaikan kepada Sayyidina Aisyah, Umar ibn al-Khattab bukan Khulafaur Rasyidin yang meminta untuk dimakamkan di samping baginda Nabi Muhammad SAW, di samping sahabatnya, kekasihnya, orang yang paling mulia. Akhirnya diizinkan
maka di makam Nabi Muhammad itu ada 3 sahabat. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yakni Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, bergelar As-Siddiq. Siddiq itu adalah jujur, orang yang jujur. Kemudian Umar ibnu Khattab yang bergelar Al-Faruq, yang pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian di samping makam Nabi Muhammad itu ada raudhah. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, yakni makam Nabi Muhammad yang ditemani oleh Nabi Muhammad dan 2 sahabatnya, wa mimbari, dan mimbari pun Nabi Muhammad untuk berkhutbah, itu adalah raudhah. Raudhah itu adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Maknanya taman raudhah ini besok insya Allah dipun angkat menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga kelak di yaumil qiyamah. Termasuk di sini niku sangat antusias sekali jamaah di seluruh dunia untuk hadir masuk ke raudhah, sholat, berzikir, doa, memanjatkan doa, karena ini adalah tempat mustajabah. Termasuk saya mendoakan panjenengan sedaya, baik murid, baik wali murid, dewan guru, saged ziarah datang Makkah lan Madinah, umrah utawi haji. Kemudian dikira rezekinipun ingkang ngatur inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang utami inggih menika kecintaan kita, kerinduan kita untuk himmah kita untuk berziarah kepada kota Makkah dan Madinah. Ini disebut dengan Haramain, 2 tanah yang mulia. Yang pertama adalah Makkah dengan adanya Baitullah atau Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian Madinah Al-Mukarramah dengan adanya maqam Nabi Muhammad dan raudhah, yang menjadi penyebab asbab menjadi tanah yang mulia atau Haramain. Dan besok 2 kota ini, Makkah dan Madinah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara para malaikat dari serangan atau Dajjal. Di seluruh dunia akan dijajah oleh Dajjal kecuali 2 kota tersebut, yakni Makkah dan Madinah. Sebelum itu Makkah dan Madinah insyaallah akan dikuncang untuk mengeluarkan orang-orang munafik, sehingga terbersih hanya orang-orang yang beriman di dalamnya. Akhirnya pun malaikat berjajar seperti pasukan yang membentuk benteng pertahanan, sehingga Dajjal tidak bisa untuk memasuki 2 kota suci tersebut. Niku saking kawula dari tanah suci Madinah, tepatipun datang Masjid Nabawi. Menawi kula cerita mangke panjang, kula tetap berdoa semangat belajar, mugi-mugi kita saged itba datang kanjeng Nabi Muhammad. Ingat surat apa yang turun? Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra, ilmu. Mumpung tasih belajar sungguh-sungguh dengan literasi dalam bahasa sekarang, membaca, ikuti arahan guru, buku yang sudah diberikan dibaca, jangan bosan-bosan. Kemudian kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. InsyaAllah kita nanti akan dipanggil labbaik Allahumma labbaik. Allah memanggil seseorang bukan karena hartanya, tapi memang panggilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di sini, bukan banyak, sebagian besar atau sebagian orang yang di sini hanya datang ke Makkah dan Madinah karena berdasarkan uang, tapi keilmuannya belum ada. Kalau saya insyaallah saya niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menikah dados benjang insyaallah enten simulasi AKM resmi kelas 8. Hari Selasa insyaallah badhe enten visitasi dari dinas, panjenengan hadir tepat waktu, taat, ikuti aturan-aturan yang ada. Kelas 9 belajar dengan sungguh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.